Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenal lebih dekat plasma konvalesen sebagai terapi COVID-19 dan imunogenomik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Milatun Kamalia. Oke, yang pertama yaitu pengobatan pasien COVID-19 yang kekurangan sel B dengan plasma konvalesen dan produk berbasis plasma. Next. Plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen merupakan terapi menggunakan plasma yang berasal dari individu yang telah sembuh dari COVID-19. Plasma ini mengandung antibodi yang dapat menetralisir partikel virus untuk selanjutnya memblokade masuknya virus ke dalam sel. Beberapa efek yang dapat timbul dari pemberian plasma konvalesen diantaranya reaksi alergi, kematian, dan lain-lain. Tapi plasma memiliki sejumlah manfaat termasuk pencegahan infeksi baru, penekanan virus yang dimediasi antibodi, pemeriksaan virus, dan lain-lain. Next. Berikut adalah hasil dan karakteristik pasien yang menggunakan terapi plasma konvalesen. Next. Semua pasien membaik secara klinis setelah menerima plasma konvalesen atau produk berbasis plasma. Satu dicatat bahwa di mana di uji usapan nasofaring diubah menjadi negatif pada tingkat yang dipercepat setelah pemberian plasma, menandakan pembersihan virus yang efektif. Terapi bertargetkan anti CD20 terus diterapkan di seluruh dunia untuk berbagai gangguan hematologi dan autoimun. Di era pandemi COVID-19, pasien yang menerima terapi ini rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang persisten. Produk berbasis plasma konvalesen, plasma pilihan terapi yang aman dan efektif untuk pasien tersebut. Selanjutnya, pemateri kedua akan dijelaskan oleh saya. Jadi, di era pandemi ini telah banyak imunoterapi yang sudah dilakukan dalam menangani COVID-19 seperti terapi plasma konvalesen, antibodi monoklonal terhadap reseptor IL-6, dan protein pelengkap C5, terapi stokin, terapi sel punca mesenkim, dan imunoglobulin intravena. Jadi, studi yang dilakukan oleh Mas Rubadi et al. Terdapat 24 studi dengan 6 studi diantaranya menggunakan terapi plasma konvalesen, yaitu mencakup 2 studi laporan kasus, 1 studi deskriptif, 1 studi kasus seri awal yang tidak terkontrol, 1 studi percontohan, dan 1 studi retrospektif. Ini merupakan skema terapi plasma konvalesen. Jadi, plasma darah yang dari pasien yang sudah full COVID-19 mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2. Kemudian, plasma darah tersebut dilakukan ekstraksi, kemudian ditransfusikan kepada pasien penderita COVID-19 dengan hasil pasien COVID itu recovery dari COVID-19. Efek terapeutik imunoterapi pasif dengan plasma konvalesen paling baik apabila dilakukan lebih awal setelah timbulnya gejala, yaitu ketika viral load lebih rendah. Waktu transfusi setelah timbulnya gejala, jumlah transfusi, volume, dan penyesuaiannya berdasarkan indeks massa tubuh, titer antibodi donor, dan parameter lain perlu dievaluasi untuk mengoptimalkan terapi ini. Selanjutnya adalah materi tentang imunogenomik. Next. Berikut merupakan gambar variasi genom dari SARS-CoV-2, SARS-CoV, dan MERS-CoV. Pada karakter terbuka pada kotak virus tersebut menurut dari genom RNA dan menghasilkan poliprotein replikasi untuk membentuk 16 protein struktural dan PP1AB. Protein struktural tersebut diperlukan untuk replikasi virus. Pada kotak S yang berwarna biru mengkodekan glikoprotein permukaan, kotak E dalam envelope merah, kotak M mengkodekan protein membran, kotak N yang diapit di ujungnya mengkodekan protein nukleokapsid. Pada kotak 3 dan 8 SARS-CoV-2 dan 8A SARS-CoV mengkodekan adanya variasi genom. Menurut interferensi tersebut, genom SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan SARS-CoV. Untuk selanjutnya ada fase imunogenomik. Menurut jurnal dari Hasnadarogo, fase ini dibagi menjadi 3, yaitu ada inisiasi, propagasi, dan komplikasi. Pada fase inisiasi dan propagasi terjadi peningkatan ACE2 dan ANPET, sedangkan EGFR dan IGF-2R mengalami penurunan. Pada fase komplikasi ini merupakan fase yang terkait dengan aktivasi makrofag dan terjadi perubahan inflamasi yang multisistemik di paru-paru, jantung, ginjal, dan otak. Imunogenomik ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat saat ini belum ada pengobatan SARS-CoV-2 yang berfokus pada kondisi klinis pasien. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.